Subhanallah. Ya, Allah uji Sulaiman dengan kekayaan. Sulaiman selamat. Allah uji Qarun dengan kekayaan. Qarun tenggelam dalam perut bumi. Subhanallah. Macam-macam ujian yang Allah berikan kepada manusia. Yang jelas kita akan diuji, ikhwatul kiram rahimakumullah. Ada diuji dengan bala bencana musibah. Ya, walanabluwannakum, pasti kami akan menguji kalian bisyai'in minal khauf, dengan rasa takut. Yaitu ujian. Takut menghadapi masa depan, itu ujian. Ya, takut, stres menghadapi masa depan. Dia melihat betapa dahsyatnya ekonomi semakin parah, harga dolar semakin tinggi, rupiah semakin anjlok. Apa ke depan ini? Takut menghadapi ujian ke depan. Takut masa depan yang suram, takut miskin dan seterusnya. Ya, takut tak makan. Ya, Allah uji. Minal khauf, ketakutan, takut nikah. Tapi di sini tak ada takut nikah. Berani semua ini. Berani enggak? Ya, takut punya anak, takut punya keturunan. Bagaimana anakku sampai 10, 12, 15, 2 anak sudah megap mati-mati cari makan. Adalah 2 anak cukup. Takut. Minal khauf, takut hartanya ludes, takut dicuri, takut dirampok. Ketakutan ujian. Ya. Wal ju', kelaparan ujian, diuji Allah dengan kelaparan. Baik berupa kelaparan yang Allah perintahkan dalam bentuk puasa yang syar'i ataupun kelaparan yang tak ada pilihan. Ya, paceklik, pangan gagal, kering kerontang, hujan tak turun-turun. Subhanallah. Lisya'nil khafil ju' wa naqsim minal amwal. Diuji Allah dengan harta yang berkurang, mungkin tertipu. Subhanallah. Mungkin dicuri, mungkin dirampok, mungkin hartanya tenggelam dalam perut bumi. Allahu Akbar. Dihantam tsunami, ujian, ya, minal amwali wal anfus, diuji Allah dengan jiwa-jiwa yang hilang. Subhanallah. Dari keluarga dekatnya, istrinya, anaknya. Lihatlah bencana yang kita lihat sekarang. Subhanallah. Seorang suami, kemarin saya lihat videonya, ya, 3 anaknya seluruhnya hilang, raib, istrinya hilang, tinggal sebatang kara. Kadang-kadang tinggal anak semata, anak kecil, ayahnya, ibunya semua hilang, tak ada lagi. Ujian demi ujian. Subhanallah. Ya, penderitaan demi penderitaan, semuanya ujian. Ya, wal anfusi wath thamarat. Allah uji dengan kekurangan daripada buah-buahan, panen yang gagal disebabkan bencana alam, banjir, hama dan seterusnya. Wa basyiris sabirin. Maka beritakan gembira bagi orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, mereka lah orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillah. Mengapa kita harus menghujat ketentuan takdir? Semua yang ada pada kita bukan milik kita, hanya dititipkan. Istri kita titipan, anak-anak titipan, harta titipan Allah, semuanya milik Allah. Ketika diuji Allah ambil apa-apa yang Allah titipkan kepadanya, maka dia tak menghujat takdir, tak histeris, tak memaki-maki, tak menjerit-jerit, tak meratap. Dia hanya mengatakan inna lillah. Sesungguhnya kita ini seluruhnya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan semua kita pasti akan kembali kepada Allah. Hari ini diambil apa-apa yang kita miliki, orang-orang yang kita cintai, besok datang masanya kita diambil Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita miliki, Allahu Akbar. Harta titipan ini begitu mudah jika Allah ingin ambil. Lihatlah video-video yang bersebar, video-video amatir bagaimana tinggalkan orang harta benda mereka. Ketika datang tsunami, mobil-mobil semua tak ada arti, tak ada makna. Mobil-mobil mewah semua ditinggal. Rumah yang bertingkat sampai saya tahu tu ada 3 rumah. Di satu rumah yang 3 tingkat masuk ke dalam tanah, tinggal setengah, hancur. Allahu Akbar. Dahsyat. Ikhwatul kiram, milik Allah Subhanahu wa taala, semua milik Allah. Kapan dia mau diambil? Satu kampung Allah ambil. Allahu Akbar. Ya, kampung dahulu di atas, ya, di tepian pantai Allah buat di bawah.
tenggelam, ya, 30 meter sana tenggelam. Subhanallah. Tepi pantai yang begitu indah landai tiba-tiba langsung menjadi lautan dalam atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semuanya milik Allah. Kita akan kembali kepadanya. Kita di sini mungkin ringan mengucapkannya karena belum terjadi dengan kita. Allahu Akbar. Ya, tapi orang-orang yang Allah uji dengan kematian, kehilangan harta benda, tak ada lagi rumah-rumahnya. Sebelum datang peristiwa Palu, peristiwa Lombok telah mengguncang Indonesia. Rumah-rumah ditinggalkan. Kita lihat bagaimana swalayan-swalayan tiba-tiba ambruk. Yang punya rumah kaya-kaya semua ditinggalkan. Subhanallah. Yang terpakai adalah terpal-terpal jua. Semua rumah tinggal. Yang dipakai terpal. Ya, mereka tidur ya di bawah. Ya, tenda-tenda sebagian langsung beratap ke langit. Allahu Akbar. Ya, Allah musta'an. Kekurangan air, kekurangan makanan, kekurangan minuman. Belum lagi gempa tiap hari melanda mereka, bentar-bentar gempa, bentar-bentar orang teriak tsunami, bentar-bentar orang lari. Kita tak merasakannya. Subhanallah. Kita kisahkan ini, ya, tak seberat orang yang langsung menyaksikan, apalagi orang yang mengalami. Allahu Akbar. Inilah ujian ikhwatul kiram dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala kejam? Wallahi tidak. Allah Subhanahu wa taala tak pernah menzalimi hamba. Allah Maha Rahmat, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Semua ketetapan takdir Allah baik adanya, tak ada yang buruk. Subhanallah. Wasyarru laisa ilaik. Kejelekan tak boleh kita nisbatkan kepada Allah. Meski kita benci, tak suka segala macam perkara-perkara musibah datang melanda, tapi kita harus rela dan ridha. Semuanya ketetapan Allah, di baliknya ada hikmah. Ustaz, tak pandang bulu, semuanya dibantai. Anak-anak apa dosanya? Kenapa semuanya tenggelam, ditelan bumi, ditelan tsunami? Apa dosa mereka? Ada orang-orang saleh. Apa dosa mereka? Mengapa tak dibantai hanya orang-orang zalim saja? Memang kami dengar di sanalah tempat pusat kemaksiatan, pusat perjudian, pusat perzinahan, dan seterusnya. Tapi kenapa harus semua kena? Semuanya dengan hikmah yang telah Allah tetapkan, semua dengan ketentuan yang telah Allah atur. Berkata istri Rasulullah SAW, Zainab bintu Jahsy, ya Rasulullah, ya, ketika Rasulullah mengatakan wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba, celaka bangsa Arab, sungguh kejelekan telah dekat kepada mereka. Laqad futiha al-yawma min radim Ya'juj hakadha, sungguh hari ini telah terbuka benteng Ya'juj seperti ini. Ya, wa halaqa isba'ih, Rasulullah tautkan dua jarinya, jari telunjuk dan jari ibu. Bertanyalah ibunda kita Zainab bintu Jahsy, ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun, apakah kami akan dibinasakan Allah padahal masih banyak orang-orang saleh yang kami hidup? Kata Nabi, ya, na'am, idza kathurul khabas, jika terlalu banyak al-khabath, kekejian, kemaksiatan, maka semuanya akan terkena musibah. Tapi tak perlu khawatir, setiap mereka dibangkitkan di hari kiamat ala niyatihim, masing-masing dengan amal saleh dan niat masing-masing. Bagi orang-orang beriman itu rahmat. Bagaimana rahmatnya Ustaz? Orang tenggelam rahmat? Ya, syahid. Tertimpa bangunan, syahid. Allahu Akbar. Syahid, mereka syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kecil semuanya ahli surga. Allah tak ingin mereka panjang umurnya, panjang usianya. Boleh jadi andai kata panjang usianya di bahan bakar api neraka, Allah ambil nyawa mereka. Bagi orang-orang beriman rahmat. Subhanallah. Masuk ketika itu Malik, ya, Anas bin Malik, bagaimana disebutkan oleh yakni Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya, dikatakan ala syarti Muslim. Masuk Anas bin Malik menemui ibunda Aisyah dengan seorang laki-laki. Bertanyalah sahabatnya, ya Ummul Mukminin, beritakan kepada kami tentang gempa. Bagaimana gempa terjadi? Dia katakan, andai kata perzinahan sudah dihalalkan, ketika ya minuman keras biasa ditenggak, ketika lagu-lagu ya dan alat-alat musik sudah terbiasa diperdengarkan,
dikumandangkan, dilakoni. Ketika itu marahlah Allah di langit. Dia katakan kepada bumi, tazalzali, hai bumi, gempalah engkau. Bumi ini makhluk Allah, dia tunduk kepada Allah. Langit makhluk Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah katakan kepada bumi di kala Nuh, ya, Allah timpakan kepada kaumnya banjir dahsyat yang menenggelamkan gunung-gunung, banjir yang datang dari dalam perut bumi ini, air keluar dari atas keluar. Apa kata Allah tabaraka taala? Wa qila ya ardu ibla'i ma'aki, wahai bumi, air yang tadi kau keluarkan sekarang kau serap kembali. Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit, sekarang kau hentikan curah hujanmu. Wa ghidhal ma', air pun mengering. Semua dengan titah Allah, itu yang dipalu dengan tinta Allah SWT. Bukan bencana alam tanpa ada yang menciptakannya, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang ateis, orang-orang liberal yang tak meyakini janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah, katanya itu semua murni bencana alam. Jangan pernah dikaitkan dengan dosa manusia, tak ada hubungan dosa dengan alam semesta, tak ada. Ini kekufuran, perkataan kufur. Subhanallah, terancam orang-orang mengatakannya dapat membatalkan keislamannya sekiranya dia paham apa yang dia ucapkan. Dia mendustakan banyak ayat. Subhanallah. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Tatkala Allah kata Allah, tatkala kami ingin hancurkan suatu negeri, kami kirimkan kepada mereka para rasul, kepada para pembesar-pembesar negeri tersebut. Fafasaqu fiha, mereka menentang para rasul. Fahaqqa 'alaiha al-qaul, kami telah tetapkan bagi mereka ketetapan kami. Fadammarnaha tadmira, kami hancurkan negeri mereka sehancur-hancurnya. Allahu Akbar. Kata mereka tak ada sama sekali kaitannya dengan Allah. Ya, jangan bawa-bawa agama lah, ini bencana-bencana alam, jangan bawa-bawa agama. Ini bukan gara-gara kesyirikan, bukan gara-gara ya sedekah laut. Tak ada perkara kaitannya antara sedekah laut, tak ada hubungan LGBT, tak ada ini semua. Jangan katakan. Ini ucapan orang-orang ateis. Subhanallah, atau terpengaruh paham-paham liberal, paham ateis yang dia tak baca banyaknya firman Tuhan, banyaknya perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah.